Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat datang di channel Zona Misteri. Sekarang kru Zona Misteri berada di Situ Lengkong, tepatnya di daerah Panjalu, Kabupaten Ciamis. Saya Nilam dari Majalengka, Zona Misteri, Cadas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhlis Panjalu. Salam Zona Misteri Cadas. Saya Adi dari Depok, Zona Misteri Cadas. Yo. Saya Cep Oen dari Tasikmalaya, Zona Misteri Cadas. Saya Jana Mulyana, Zona Misteri Cadas. Oke guys, sekarang kita ke makamnya Prabu Aryang Kuning. Langsung kebetulan nanti kita bertemu langsung dengan juru kuncinya, menguak sejarah ataupun misteri yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kru Zona Misteri udah ada di makomnya Prabu Aryang Kuning. Aryang Kuning. Masih di Kecamatan Panjalu ya, Pak ya? Kecamatan Panjalu. Nah, kita akan menguak sejarah dari Prabu Aryang Kuning, begitupun silsilahnya dari mana beliau, kan begitu. Sebelumnya Babe ini mau kenalin dulu ya, siapa beliau. Nah, beliau ini adalah Pak Rijal, juru kunci dari Prabu Aryang Kuning. Kebetulan di episode yang sebelumnya Kru Zona Misteri itu ke Cikahuripan, Pak. Jadi berbicara dengan juru kunci di sana, berbincang-bincang, terus kita pun coba untuk menerangkan ke masyarakat umum gitu kan, ke sedunia kan gitu, bahwa itu adalah tempat mandinya Prabu Aryang Kuning gitu. Jadi memang itu tempat mandinya khusus untuk beliau. Itu tempat mandinya, tempat ambil wudhunya untuk beliau. Nah, Prabu Aryang Kuning ini beliau ini termasuk dari kerajaan Panjalu ya, Pak? Kerajaan Panjalu. Nah, kerajaan Panjalunya ini berada yang di Danau itu Situ Lengkong itu lah ya, Situ Lengkong. Nah, Prabu Aryang Kuning ini asal usulnya gimana nih, Pak? Ceritanya ini dia dikarenakan ada kesalahpahaman adik kakak itu menggugat masalah Situ Lengkong. Dia mau menguasai dikarenakan dia berantem sama adiknya gitu, dikarenakan dia mengalah untuk melalang ke sana kemari, tapi pulangnya ke sini, ke tempat
pemakaman ini, Hmm. Keramat Kapunduhan. Oh, ini tuh dinamakan Keramat Kapunduhan. Jadi intinya Prabu Haryan Kuning berselisih, mungkin ada selisih ya. atau merebutkan tahta Tahta, gitu ya. dengan adanya itu Haryang Kencana. Prabu Haryan Kencana. Jadi Prabu Haryan Kencana itu ada makamnya juga Pak ya Ada di Situlengkong. di Nusa Gede. Oh, di Situlengkong. Nusa Gede Situlengkong. Nah, perjalanan beliau nih Pak, yang Bapak ketahui ini sampainya ke sini gitu Pak ya, sampainya ke sini dan akhirnya dimakamkan di sini Pak ya. Iya, Gitu. Dia sempat berkelana nih kan. berkelana. Itu berkelananya kemana aja tuh Pak? Itu kurang tahu Hmm. dari orang tua. Hmm. Emang ini Prabu Haryang Kuning berkelana kemana-kemana, tapi pulangnya ke sini. Oh, jadi kembali lagi ke asalnya kan gitu. Nah, Prabu Haryan Kuning ini dengan Prabu Haryan Kencana itu anak dari Boros Ngora. Prabu Boros Ngora gitu kan. Oke, ini makam Prabu Haryan Kuning ini hanya satu juga diceritakan di atas itu juga ada memang termasuk air air kehidupan juga ya, Cikahuripan juga ada di sana. Ada di sana. Oh, gitu di sana gitu, hanya silsilah di sana nggak ada sangkut pautnya dengan sini Pak ya, nggak ada ya, mungkin kalau ke sana dengan Prabu Boros Ngora ya Pak ya. Ya. Nah, selama perjalanan di sini Pak, sebagai juru kunci gitu kan, biasanya banyak tamu itu ya untuk ziarah gitu kan, terus tawasulan lah ya intinya. Tawasulan. Nah itu biasanya nih Pak, untuk dari mana aja Pak, daerah mana aja? Dari Lampung, dari Jakarta, dari Bogor, dari Bandung, Cianjur ada. Nah, Dari kampung sini ada. apakah dari luar negeri pun ada yang di sini? Waktu tahun 2015 itu ada dari Kamerun. Dari Kamerun. Nah, yang ziarah ke sini nih Pak, apakah mereka dapat petunjuk langsung atau memang dia hanya sengaja ingin ke sini? Sengaja untuk kesini untuk berziarah ke para wali untuk bersilaturahmi lah. Ya. Nah berarti kan intinya dari kota provinsi se-Indonesia pada datang ke sini, intinya berziarah tawasulan di sini bukan untuk minta-minta Pak ya. Bukan. Tetap kalau kita minta itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya mungkin di sini intinya ziarah itu intinya ziarah kalau kita ke makam, jadi kita tahu gitu. Siapa beliau, dari mana beliau gitu kan, terus jelas silsilahnya kan Pak ya, gitu ya intinya kita tahu turun menurun ya kan gitu. Nah kita mendoakan buat beliau Iya, gitu. betul. Karena intinya suatu saat pun kita akan kembali kan gitu. Iya. Ini meninggal apa ya, Iya. kembali ke Allah Subhanahu wa taala gitu. Terus kita pun ingin didoakan seperti beliau ini ya, seperti Iya. Prabu Haryan Kuning ini didoakan gitu kan, dikunjungi kan gitu. Terus ya ini mengingat lah, kita ziarah tuh mengingat diri kita gitu kan, jangan juga sampai mati obor ya Pak ya. Iya. Jadi tahu nih silsilah semua. Nah selama Bapak sebagai Pak Rijal ya, sebagai juru kunci di sini, ini tiap hari Pak ya? Tiap hari ada. Tiap hari ada ya? Apakah memang yang ziarah itu malam saja atau ada yang siang? Siang malam ada. Nah selama Bapak sebagai juru kunci di sini gitu kan, ada misteri apa nih Pak? Kalau sini nggak ada. Nggak ada. Iya. Ya. Nah jadi tetap kita harus berpikiran positif gitu kan, bahwa ini adalah termasuk makam dari wali ya, Iya, waliullah kan gitu kan. Terus juga kalau kita lihat ke sini, ini keadaannya bersih gitu, terurus. Alhamdulillah. Gitu. Jadi tetap buat para peziarah juga, kalau mau datang ke Prabu Haryan Kuning ini harus dulu ke Cikahuripan ya, Pak ya? Cikahuripan dulu, Baru naik ke baru ke Makom. makom sini ya, Prabu Haryan Haryan Kuning. Kuning. Nah tapi jangan lupa
kalau mau datang ke sini itu ataupun ke Cikahuripan ataupun ke makam manapun, kita harus ada aturan, ada tata titinya. Intinya ya kayak Pak Rijal ini sebagai juru kunci gitu kan. Nah, kita menghormati beliau karena beliau yang tahu daerah sini, beliau tahu sejarahnya dari Prabu Haryan Kuning kan gitu. Jadi jangan nyelonong aja masuk ke makam, apalagi makam Karomah kan gitu. Hormatilah kan gitu. Nah, itu kalau yang ziarah ke sini Pak, pantrangannya Pak, atau larangannya apa nih? Jangan belah ketupat pakai tangan tapi harus pakai pisau, atau di bulan Maulud itu jangan bikin rumah. Gitu. Oh jadi kalau misalkan ketupat nih ya, yang dianyam itu Pak ya? Iya. Ketupat yang dianyam, jadi maksud Pak Rijal ini membelah itu dibuka begitu, Dibuka gitu saja. jangan saja nggak boleh. Jadi harus ada pakai alat gitu kan. Nah mungkin intinya kalau ini pisau, Iya. gitu kan pakai pisau Dibelah. dibelah. Jadi itu memang aturan di sini atau Aturan di budaya sini, ya, iya. gitu. Nah kita pun juga harus menghormati aturan seperti itu. Nah kalau memang dibelah pakai tangan nih Pak, pernah ada kejadian nggak Pak? Kalau kejadian belum ada, tapi itu waktu orang tua dulu gitu. Katanya dibilang pamali, kata orang sini mah gitu. Takut ada yang datang. Maksud yang datang itu Ya berupa makhluk atau yang gaib. oh yang nggak, dia nantinya mungkin ditegur atau Iya, kayak tapi betul. selama ini tidak ada kejadian seperti itu. Belum Berarti ada. untuk di daerah sini sangat menghormati aturan di sini. Budaya di sini dipakai baik-baik kan gitu. Nah makanya siapa yang melestarikan ataupun menjaga merawat makom di sini kalau bukan kita Iya. gitu. Dan ya alhamdulillah adanya Pak Rijal sebagai juru kunci bisa merawat, bisa ini, itu pun juga Pak ya, intinya Bapak ikhlas ya Pak ya Ikhlas, untuk ini, ikhlas, karena ikhlas. siapa lagi ya Pak, Iya. bukan kita yang merawat kan gitu. Nah kalau membuat rumah di bulan Maulud Maulud nggak boleh, nggak boleh. kenapa Pak? Waktu kata orang dulu katanya banyak istilahnya barahala gitu, harus tolak bala gitu. Tolak bala ya. Tolak bala. Tapi udah ada kejadian Pak, pernah kejadian apa? Belum ada. Berarti warga di sini benar-benar menghormati ya. Kita kembali lagi untuk menghormati kan begitu. Selama Pak Rijal menjadi juru kunci di sini, gitu. Apakah ada ini pembangunan ini nih Pak? Apakah ada sumbangsi dari pemerintah? Apakah hanya dari peziarah saja? Ini yang buat bangunan ini banyak yang sodako gitu, dari pejarak-pejarak. Pejabat itu langsung melalui juru kuncinya, atau kalau saya lihat itu kan ada kotak-kotak amal Pak ya, di situ apa melalui kotak amal apa secara Enggak secara langsung melalui juru kunci, tapi juru kunci enggak menerima uang langsung, tapi uang itu langsung ke material, ya. ke toko bangunan. Jadi saya tinggal ngambil bahan bangunan. Oh, aja. jadi intinya para peziarah ini kalau mau memberikan sesuatu untuk pembangunan makam ini tuh intinya juru kunci itu nggak mau menerima uang langsung. Jadi menyuruh peziarah itu untuk belanja langsung sendiri ke material. Iya. Gitu, apa yang dibutuhkan dan apa yang mau dibangun itu yang mana saja, itu yang dibutuhkan materialnya apa aja. Jadi langsung yang belanja, nanti Pak Rijal ini sebagai juru kunci baru yang ngambilnya gitu Yang ya, ngambilnya dari gitu, material. dari material. Jadi biar tidak ada salah paham, takutnya disangkanya nanti juru kunci korupsi atau kayak gimana. Padahal sebagai juru kunci Pak Rijal ini ikhlas gitu kan, ikhlas karena juga selain ikhlas memang sudah kewajiban kita untuk menjaga dan merawat makom ini. Dari umur berapa nih Pak yang diperbolehkan masuk ke makom ini Pak? Anak kecil boleh, tapi yang
yang itu yang lagi halangan nggak boleh masuk sini. Berarti kalau buat para ibu-ibu atau para wanita tidak diperbolehkan masuk kalau lagi halangan. Ya intinya ini tempat bersih, suci kan gitu. Kalau lagi kitanya ada halangan ataupun kitanya kotor, harus bersih-bersih dulu, harus memang kondisi lagi bersih. Karena kalau mau memasuki ke makam ini di pintu pertama terus sampai ke pintu kedua itu ada tempat buat air wudhu ya Pak ya. Iya, Kita wudhu ada. dulu gitu, membersihkan diri dulu. Nah, karena sebelum ke sini pun kita mandi dulu di Cikahuripan gitu, baru kita datang ke sini untuk mengambil air wudhu kan gitu. Terus di sini pun juga ada di dalam sini musolanya kan gitu. Terus Pak, pembangunan ini dari tahun berapa nih? 2015 yang waktu dulunya bangunan biasa-biasa bambu, tapi alhamdulillah sekarang udah dipermanen. Nah ini makamnya dari Prabu Haryan Kuning ini kan panjang nih Pak, Panjang panjang. Diperkirakan berapa meter nih Pak masih makamnya itu? hampir 2 meter, 2 2 meter meter panjang. ya, 2 meter sampai 3 meteran itu ya. Gitu. Terus di dalam itu kan makamnya itu Pak ya. Gitu. Itu masih tanah atau bebatuan itu Pak? Tanah. Tanah. Ya? Tanah. Tanah. Kalau untuk kita lihat nanti bisa Pak? Bisa. Nah makanya buat para sahabat ataupun pencinta zona misteri, kalau datang kemanapun juga, bukan ke Prabu Haryan Kuning saja, kalau melalui juru kunci itu jadi enak, ada diizinkan ataupun tidaknya kan jelas, ada larangannya seperti ini, jadi biar kita nggak salah kaprah gitu, asal nyelonong aja nggak. Kalau misalkan kita gitu, ada yang datang ke rumah pun juga assalamualaikum gitu kan, terus ya permisi lah, kita bertamu yang sopan, begitupun sama di sini. Dan intinya kita ziarah di sini itu bukan meminta ke beliau, ke Prabu Haryan Kuning, tapi tetap kita mau meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya di sini kita hanya sebatas mendoa ya, berdoa ya, mendoakan Prabu Haryan Kuning kan gitu. Selain mendoakan ke Prabu Haryan Kuning juga ataupun ke yang lainnya, intinya mengingatkan kita suatu saat kita akan seperti beliau meninggal kan gitu. Mengingatkan, dan kita pun ingin seperti beliau, didoakan, datang kan gitu, terus dirawat lama. Jadi jangan seolah-olah gini, orang yang sudah meninggal jangan kayak dibuang kayak bangkai saja, udah aja. Walaupun bahasnya mendoakan yang sudah meninggal di rumah pun bisa, nggak perlu ke makamnya pun bisa, tapi intinya kita hormati jasa-jasanya beliau kan begitu. Nah dari ya intinya juga kalau ziarah juga jangan langsung datang ke sini atau ke makam keramat dulu, tapi intinya ke orang tua dulu kan gitu. Betul. Ke orang tua dulu, oh ternyata orang tua kita masih hidup nih, ya tetap minta doanya mumpung masih hidup ya Pak ya. Nah kayak gitu. Nah ini Bapak sebagai juru kunci di sini itu udah yang keberapa juru kunci Pak? Ketiga, berarti Bapak sebagai juru kunci yang ketiga, apakah turun menurun? Ada orang lain juga? Turun menurun. Berarti dari mulai kakek, bapak, baru saya. Terus selama Bapak jadi juru kunci nih, biasanya ini kan suka ada ini Pak ya, apa? Bukti sebagai juru kunci atau sertifikat gitu kan? Ada ya. Itu langsung dari mana itu Pak? Dinas Kebudayaan Kabupaten Ciamis. Ya, karena Panjalu ini adalah bukan kota sebenarnya, jadi kecamatan Panjalu, kota Ciamis ataupun dibilang Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Nah gitu. Nah manusia apa ya? Iya. Suka berpikiran ini, apakah ada benda-benda pusaka yang punya beliau? Ada. Sekarang pusaka itu di museum di Bumi Alit. Oh berarti ya semua itu dimuseumkan di Bumi Alit ya Pak ya? Semua di Bumi Alit.
dari mulai pusaka-pusaka dari zamannya Prabu Boros Ngora ya kan, itu semua ada di sana. Ada di sana. Ada di sana. Nah itu dirawat di sana Pak ya? Dirawat. Terus suka ada acara nggak Pak? Tiap tahun setahun sekali? Setiap tahun sekali diadakan upacara adat Sakranyaku Panjalu Itu di bulan apa Pak? di bulan Maulud. Tanggal berapa itu Pak? Kadang-kadang itu di tanggal 27. 27 berarti Maulud. belum nih ya, belum acara itu Belum acara paling semingguan lagi kalau di bulan ini gitu. Terima kasih Pak ya. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Dimudahkan rezekinya, dilancarkan Amin. dalam segala hal ya Pak ya. Amin. Gitu. Jadi para sahabat pencinta Zona Misteri, barusan Bapak udah ngobrol dengan Pak Rizal. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Dipijit notifikasinya. Zona Misteri Cara